Gua satu-satunya orang Bogor yang berhasil masuk Netflix di saat orang Bogor lainnya masuk IPB. Ya. Hari pertama ketemu Vino G. Bastian, gue ngerasa anjir. Vino tuh ya dandanannya pakai celana pendek, kaos, pakai tote bag, pantas gitu. Gila. Coba gua masuk situ. Tukang petasan parah. Kamu kenapa sampai dipanggil polisi gitu? Enggak, ini masalah Bang Panji. Kamu jangan ikut-ikutan gitu. Oh iya pasti. Gitu. Jangan seperti Panji Pragiwaksono. Enggak. Chanel. Iya gitu. Chanel. Itu apa? Chanel. Apa? Chanel. Oh mas, spellingnya benar, cuman mukanya aja kan. Asoy. Entah mengapa hari ini aku ingin ngobrol dengan seseorang yang bisa membuka wawasan aku tentang UMKM. Sepertinya profil orang yang satu ini yang akan ngobrol dengan saya sedikit tentang dia. Dia adalah seorang petani manggis. Masih bergelut di dunia UMKM. Dan dia memiliki perkebunan. Tapi di sini bukan perkebunan buah ya, tapi kebun jokes. Dia penghasil jokes terbaik menurut saya. Dan sosok ini yang membuat saya merasa iri gitu. Kalau nanti, aduh gue ngiri banget ya kenapa dia bisa sebagus itu gitu dalam membuat jokes gitu. Penasaran kan? Penasaran. Ya. Langsung saja kita tampilnya ya. Tampilkan. Saya tampilkan ya maksudnya. Asli. Gila. Cuma dia yang jatuhnya tuh smooth. Yang lain tuh kayak kesedot. Gitu-gitu. Kalau dia tuh ngeliat gue langsung sas gitu. Jadi udah tahu bang kayak kesedot gitu udah tahu bakalan kesini. Ulangi bagal. Gue nggak tahu konsepnya gimana ini. Jadi, yang ada asap-asap gitu. Nah, jadi kalau gue pencet ini, lu kayak sedot ke black hole gitu. Oh sedot. iya. Entah lu lagi kegiatan apa tadi? Mohon maaf ya jujur ya. Iya. Tadi lagi kegiatan apa sih? Metik manggis. Betul, bener. Oh pas lagi begini. Kok ada di sini? Itulah dia. Gitu. Inilah kehebatannya, makanya aku nggak boleh sembarangan mencet-mencet. Oh gitu. Karena kebutuhan aku pengen ngobrol-ngobrol aja. Mas jangan pencet. Kalau mau pencet ada tiba-tiba Panji kesini sama petugas BAP. Repot dong kalau begitu. Sobat Arisan nih, kamu cantik, ngobrolnya asik. Seperti yang aku bicarakan tadi ya, kalau melihat sosok dia nih, sosok beliau ini kayak ada di Beler, gue tuh ya orang yang sangat gue mengagumi sekali cara dia stand up, penulisannya dia, pembuatan jokesnya dia wawasannya luas. Wah, pokoknya gue kalau ngeliat dia pokoknya ngiri aja deh. Nah, kalau nggak ngiri, kayak nganan loh kayaknya. Kalau ngobrol sama dia nih nggak boleh lurus deh. Kalau gue ngomong lurus berarti alisnya naik gitu. Minta ada punchline gitu di ujungnya gitu. Apa kabar Mbak dari Beler? Aduh asik banget deh. Gokil. Kapan kamu sadar kalau dirimu tuh memiliki value yang lebih dalam sebuah penulisan stand up nih? Dari tadi muji-muji mulu, langsung aja butuh berapa deh? Betul ya. Ini dia alhamdulillah. Dari tadi diangkat, gue nggak tahu nih ujungnya mau kemana ini. Tunggu aja ya. Ada kan itu tunggu aja masih ada tunggu aja. Iya. Gimana? Kapan lu sadar kayaknya anjir gue udah deh kayaknya gue stand up aja deh. Kapan sadar gue stand up aja deh? Kapan gitu. ya? Gue memilih jalan ini jalan ninja gue. Pokoknya gue udah stand up aja deh pokoknya. Udah pas awal nikah tuh 2021 kira-kira tuh. Awal nikah? Apa ya? Triggernya apa? Karena yang lain kan dapat kesempatan main film, main sketsa. Sorry, teman-teman yang lain nih seangkatan. Iya, seangkatan maupun tidak seangkatan. Suci-suci yang lain kan saya suci 7. Oh iya suci 7. Suci 5, suci 6. Wah, di KDV. Gila di mana-mana. Dari Gen juga. Di KDV lagi. Gila.
bilang anjir di mana-mana. Udah gue dapetin dari dia sudah gue jadi. Gua. Ini resek banget anaknya resek banget asli. Kacau, Bro. Gila. Oh lu melihat itu teman-teman. Iya, teman-teman. Udah pada melebarkan sayap kemana-mana. Iya, ada yang main film, ada yang bikin podcast. Pras kan bikin podcast waktu itu. Jadi Terus juga podcastnya jadi juga. dia. Terus Betul. penulis skrip film. Film. Nah, sementara gue kan nggak punya kesempatan itu. Oh iya ya Dede. Iya. Oh. Yang gue bisa andalkan ya stand up komedi gue. Akhirnya mulai ngupload gue tuh di Instagram. Asli. Kalau lo ingat dan pasti lupa sih. Asli gue lupa itu tahun-tahun yang lalu sih. Sibuk. Iya. Jangankan gue lupa, lu juga lupa tanggal nikahan. Bahaya deh. Sampai sekarang gue inget tanggal nikahan gue. Iya, itu awal mula tuh gue mengkukuhkan diri. Oh iya. Sebagai stand up komedian sejati dari situ. Dari lu pribadi ada gak rasa kayak kok bisa teman-teman gue yang lain udah kesana, udah kesini, udah kesitu, kok gue masih di sini? Apa yang lu gali diri lu sendiri atau gimana? Tiap hari kan gue memikirkan itu. Tiap hari mikirin. Ada jalan keluarnya? Ada, tapi dikunci. Itu. Berarti belum keluar banget, belum bisa. Tapi Masih di jalannya situ, ada. tetap di situ. Iya, gue sempat mikir tuh, kata gue anjir, anak-anak yang lain pada punya kesempatan itu gitu. Iya, Terus iya. apa yang harus gue lakuin ya? Sementara sama sekali nggak ada tawaran yang datang saat itu. Diajak film juga enggak, diajak iklan juga enggak, podcast juga enggak. Jadi gue harus ngapain ya gitu. Begitu. Mungkin Instagram lu atau sosial media lu tidak merepresentasikan kemauan lu mungkin. Lu Bisa kurang jadi. upload yang kayak berbau-bau kayak acting mungkin, entah Iya. sketsa gitu segala macam Iya. kan lu fokusnya di stand up gitu. Jadi orang tuh nggak awareness-nya tentang kayaknya Beller bisa acting deh. Iya, Kurang mungkin di bener. situ. Bener gak? Nggak nunjukin Itu dia. lewat Instagram. Nah. Emang salah sih gue sering ngupload kaktus. Emang salah tuh awalnya tuh. Oh iya, awalnya itu dia. Awalnya itu. Iya, awalnya itu dia. Itu dia awalnya. Tumbuhan, hidroponik, gue kan kayak Betul. kayaknya bukan itu target market gue. Teman lu dapat sketsa lucu. Sketsa Itu lu masih lucu-lucu. janda bolong aja kan? Mahal tuh dulu. Mahal asli dulu janda Asli bolong. mahal banget tuh. Belum Iya. cinta segala macam. Bener. Iya kan? Iya bener. Asli itu padahal mau pemainan bandar aja mah itu mah. Iya. Akal-akalan itu mah. Akal-akalan aja. Iya. Nah, akhirnya lu udah mulai mengkukuhkan diri lu. Udahlah gua akhirnya stand up aja. Stand up aja, karena yang gue bisa cuma stand up ya udahlah gitu. Nah mulai rajin posting tentang stand up komedi, gue tampil di TV, gue tampil di YouTube, gue Iya. tampil di perusahaan, gue uploadin tuh tiap hari. Iya, rajin upload Rajin ya. tuh, selalu jam 8.30 pagi. Oh, konsisten tuh jamnya juga. Konsisten, 8.30. Ini balik pas konsisten pasti membuahkan hasil pasti. 8.29 gue tungguin dulu tuh. Asli. Ih, Tepat waktu habis waktu, dia. on time gua. On time habis. Gila. Jadi lu tuh dari 8.27 udah begini. Udah begini aja. Gila. Kan gitu. Gak bisa digeser itu ya. Nggak bisa. Tapi dari sekarang udah membuahkan hasil. Alhamdulillah. Konsistennya, Konsistensi betul. Konsistensi membuahkan hasil. Gue juga masih sering nonton uploadan lu tuh. Kalau lu kan suka ngasih kayak penulisan seperti Iya. apa, gimana pola jokes. Gue masih Iya. sering nonton banget itu gue gitu kan. Karena menurut gue sampai sekarang tuh kualitas gue tuh masih di act out atau segala macam yang di storytelling aja, storytelling gitu. Tapi kalau untuk secara penulisan, kalau menurut gue masih kayak wah jauh banget ya. Itu yang gue bilang tadi. Kalau gue ngeliat Beller tuh kayaknya wah gue bisa serapi itu, gue tuh ngiri banget. Lu belajar langsung sama siapa? Gue belajar langsung sama senior, Jui Purwoto. Aduh, Gitu. Bagi yang belum tahu Juri Purwoto itu siapa? Ini dia. Jelasin. Ada nggak ada? Apa dipencet? Bapak pencet, Jui lagi berak. Ini berak, takutnya kalau dia kan bakal udah kalau udah ngomong gini, "Ma, udah." Baru dong. Udah gitu biasanya. Dari Jui. Dari Jui awalnya tuh, kan gue gabung di Stand Up Indo Bogor 2013 akhir. Duluan mana lu sama Pak Janugra? Duluan Fajar Nugra. Oke. Lu sempat di Kompas, sempat di Metro nggak? Enggak, gue sempet ke Metro tapi nganterin beliau tampil. Oh, Mas, itu nggak hitungan, Mas. Yang hitungannya Mas ke sono, di dandan, di pakein clip on, perform. Kalau nganterin Mas nggak hitungan. Itu. Yang saya maksud bukan itu, Kan Masnya. gue nyampe gedung metronya iya. Iya, Mas masuk juga selanjutnya cium-ciuman sama Pak.
belum termasuk hitungan saya kalau masih dandanin pakai telepon. Nah, ini pengen bikin orang ketawa. Hahaha, itu baru itu saya. Itu enggak? Belum. Kan jadi enggak masuk. Jangan coba bilang ngerayu saya enggak bisa. Nggak bisa ya. Berarti nganterin siapa saat itu? Nganterin Jui perform. Nonton, bawain jas gitu dulu. Jui tampil gitu. Sebelum suci kan? Sebelum suci. Sebelum suci jauh. Jauh sebelum suci itu mah. Jauh. 2000? 2014-15 tuh. Oh, 2014-15. Oke. Terus Metro lagi naik tuh kan. iya. Terus gua ikut dia. Waktu itu kloter pertama tuh yang gua tonton Jui, Bang Aco, Iya. ya kan? Iya, betul. Awe, Semi, Om Sam, sama satu lagi Rindra Dana kalau nggak salah. Oh, Rindra dan Maharindra. Iya. Oke. Lu ngelihat teman-teman mereka di atas panggung seperti apa? Kata gua anjir, bisa ya orang-orang serapi ini. Gua kadang-kadang ngiri deh gitu. Anjir kayak gua. Iya, kadang-kadang nggak ngiri ya. Kayak ada jafu ya. Sekarang gua kayak, aku menurut permainan ngomong itu kapan ya dari gua ya? Coba lo ingat-ingat lagi deh. Bentar deh. Bagus. Iya. Aduh. Comedy is all about timing aja sebenarnya gitu. Bagaimana kita pakai solusinya. Orang-orang udah tahu sebenarnya. Orang-orang udah tahu. Gitu ya. Jadi lu lihat di atas panggung, lu sempat berpikir kayaknya gua bisa seperti itu. Apa yang faktor terbesar apa yang bikin lu cinta banget sama seorang Jui? Begitupun gua Yeah. kalau menurut gua ya, Yeah. Jui itu paket lengkap. Betul. Men, dia paket lengkap seorang entertainer. Iya. Ya jangankan stand up, musik deh. Musik. Dia tuh udah bukan kelas pemusik, bukan. Dia tuh komposer. Betul. Dia tuh yang arrange mereka, dia tuh yang buat segala macam. Setara DMS. Asli. Kejauhan ya? Jauh banget, men. Adi Cileungsi. Ada Adi Cileungsi. Komposer. Tapi dia komposer juga. Komposernya band metal tapi. Oh, boleh. Tapi yang penting masih di Iya, ranah yang masih sama. di ranah yang sama. Oke, di musik juga Betul, kan. di musik juga. Iya, kalau menurut gua pribadi Kang Jui itu seperti itu. Kalau menurut lu? Nah, gue salut sama penulisannya. Dia tuh menurut gue ya salah satu komika yang mau nyampein sesuatu tidak to the point, tapi orang ngerti maksudnya apa. Iya. Gitu. Jadi kan kalau kita selama ini gamblang kan, Iya, betul. nyebutin sesuatu, oh ini. Nah, Jui tuh bisa pakai kata-kata khusus untuk nyampein itu padahal maknanya Itu sama. khas banget sih. Kalau kita kan ini strike langsung. Langsung. Kalau dia bisa ngelebar kemana-mana, tapi orang mau nonton. Itu. Tapi orang mau nonton sampai habis. Betul. Itu yang bikin Aku gua. senang ada Jui Purwoto, ada Dede Keke Dendor juga. Dede Kendor. Oh, terbalik ya? Dede Kendor. Dede Kendor. Nah, Dede Iya. Kendor. Suka-suka terbalik-terbalik aku. Terbalik-terbalik ya? Denti Ginong juga. Deni Gitong. Oh, terbalik dong. Deni Bisa Gitong. lagi. Salam mulu di aku. Salam mulu. Tapi nggak sempat ditawarin untuk perform di Metro. Enggak. Waktu itu. Wah, itu berarti era-eranya lagi Bintang BT. Jauh itu. Iya. Bintang BT, terus dulu tuh LPM-nya padat banget Bintang BT tuh. Wah, ngetek kalau dia. Udah. Itu penonton Metro ketawa deh. Sampai pulang. Asli. Duluan ya. Masih kata gua. Di motor juga. Di motor. Gila, Kata gua anjir. Saking dahsyatnya tuh. Saking dasarnya Bintang emang BT. dia. Khasnya dia begitu kan. Iya. Materi remote-nya dia tuh. Waduh, sampai terngiang-ngiang dan orang-orang apal gitu Asli, kan. betul. Nenek gue hilang, remote-nya ketemu. Itu Bintang BT tuh, legend menurut gua Legend. tuh. Kalau stand up comedian Indonesia yang lu banget siapa? Selain Jui. Yang gua banget, gua tuh berubah-ubah sih. Kadang pertama nih, gua lihat Jui bagus, terus lihat Adriano Colby bagus. Iya sih. Sekarang udah nggak pernah lihat orang gua. Keren. Lu siapa ya? Gila. Sekarang seorang nggak pernah ngeliat orang gua. Iya. Itu set up. Dia ngeliat di gua, kirain mau kemana-mana ternyata gua. Ini siapa ya? Keren. Aku boleh jujur aja teman-teman semua. Jadi bukannya mau show off atau sombong nih ya, maksudnya. Kasih tahu. Aku dan Beller ini sebenarnya case ya, case pemain ya dari Warkop DKI sebenarnya. Dan kami juga sebagai comedy consultant ini. Jadi nanti keberhasilan film ini emang ada di pundak kami. Betul. Kalau tidak berhasil, Ya memang.
Durasi kami ditaruh paling depan katanya. Ini merupakan challenge banget buat Beler katanya dengar-dengar. Betul. Karena ini bisa dibilang kamu adalah first timer. First time. Yes. Yes. Bener. Terlibat di proyek yang sangat besar dengan orang-orang besar. Asli. Ini project Warkop ini tuh boleh gak ya kita sedikit pilih ya? Pokoknya ini Warkop yang bakalan menurut gue bakal jadi pembeda dari Warkop-Warkop yang lain. Betul. Dan seorang Beler dibawa oleh Om Indro. Betul. Dipercayakan di pundaknya. Enggak sih gua. Enggak. Kayak belum ngantuk gua. Di pundakan. Ini kan. Padahal belum ngantuknya di sini. Iya kan masih ngantuk baru mau tidur begini gitu. Ada burungnya udah ini kali gimana Ler lu menyikapinya dengan tawaran-tawaran itu? Gua sebenarnya senang, bangga sekaligus lumayan terbebani awalnya. Karena kan senengnya karena dari sekian banyak orang kenapa Pak Indro sepercaya itu sama gua. Terus yang bikin gua merasa terbebani di awal itu apa iya Dani Beler layak memegang proyek sebesar ini gitu. Iya sih. Iya kan? Gila. Gue tuh pas nerima tawaran itu, gue mikir lama itu. Nggak lama gara-gara galau gitu. Apa? Gara-gara galau lu mikir. Belum ada itu. Belum ada gini. Oh, padahal kalau udah ada kamu bisa berpikir cepat gitu kan. Kata gue mikir lama, jadi nggak sih? Jadi nggak sih nih? Jadi apa enggak nih gitu? Mikirnya begitu ya? Iya. Lu merasa takut nggak awalnya? Takut awalnya. Gue bisa nggak gitu? Iya, awalnya gue ngerasa sanggup nggak nih gue gitu. Karena takutnya mengecewakan. Benar. Karena apalagi yang mainnya kan bukan orang Solo. Ada Bang Vino. Iya. Pak Desta sama Om Tora. Waduh. Vino G. Bastian tuh yang gue tonton tuh di TV dulu. Realita Cinta dan Rock'n'Roll. Saat lu belum jadi apa-apa. Masih sampah gue itu. Gila, ini udah mulai daging nih omongan ini. Asli. Dalam banget dari dalam asli. Asli. Lu saat lu belum jadi apa-apa dan Beler belum dikenal siapapun itu masih di keluarga tuh benalu ibaratnya. Iya benar. Nonton Reality Cinta dan Rock'n'Roll. Betul. Dia itu Vino sama siapa? Herjunot Ali. Yes. Yang rambutnya ngulit-ngulit gitu. Itu. Khas banget ya pakai celana kedodoran. Nah, itu barometer pria terkeren. Lu inget gak adegannya Reality Cinta? Asli. Dia ada adegan ngeludahin orang dari atas jembatan. Iya. Ngeludahin gembel tuh. Nah itu gue ngeludahin. Dan dia nggak marah men. Dia nggak marah kayak anjing diudahin Junot gila. Langsung diabadikan momennya ini di foto-foto segala macem. Iya. Gila. Akhirnya dreams come true. Yes. Doa terjawab. Betul. Walaupun kita tidak pernah tahu waktunya kapan doa itu terjawab, tapi ingat ud'uni astajib lakum. Apa itu artinya? Mintalah hanya padaku, niscaya aku kabulkan. Ini. Mungkin di doa-doa kamu ada tersirat nama Vino G. Bastian. Ini benar. Akhirnya Ijabah langsung. Ngeliat dia langsung satu meja loh dia. Star-stuck wah. Apa ya sebutnya? Star. Iya, star. Jadi kayak apa sih? Ya gugup lah di depan bintang yang kita suka gitu. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma minum, terus gue ngerokok, gue jalan-jalan. Bisa mas, itu namanya bisa. Ngerokok, jalan-jalan, kemarin itu bisa. Itu bisa namanya gerak. Itu makanya nggak ada apa-apa itu. Nggak ada start-startan, nggak usah dibahas sarsak itu. Saya jadi emosi kalau begitu ya juga. Kalau nggak bisa ngapain, bengong aja saya. Gitu baru. Ini yang ngerokok, ya makan enak bronya gitu. Gimana? Tuh awal-awal stuck gua bang, karena takut salah ngomong atau takut ucapan gua menyinggung, takut menggurui, sotoy. Aduh itu tuh banyak banget ya. Iya. Itu tuh masih begitu banget tuh ya di depan nama-nama besar gitu ya. Padahal mungkin dari pihak Vinonya ngerasa biasa aja gitu. Iya. Tapi kan kitanya sungkan. Betul. Apalagi dia idola gua dulu tuh. Asli. Gila lu. Ada gak sih keinginan random lu nih ketika lagi di sebelah dia yang lu cuman berucap dalam hati gitu, kayak misalnya lu gini, gue pengen nunjukin gue bisa begini sih gitu. Ada gak sih? Ada gue kayak pengen nunjukin gue juga bisa acting gitu. Orang gue di samping Vino tuh belajar ngeludah. Yang lain mas, masnya yang lain kalau mau jangan itu juga, walaupun dia ingat scene itu, kan tapi scene yang lain banyak. Kenapa yang ngeludah doang diingat? Yang memorable itu. Yang memorable itu ya? Iya. Nah itu gue banyak terkesimanya tuh pertama tuh. Hari pertama ketemu Vino G. Bastian gue ngerasa anjir.
Vino tuh ya dandanannya pakai celana pendek, kaos, pakai tote bag, pantes gitu. Gila. Coba gua masuk situ. Tukang petasan paru. Dia lewat pakai celana pendek sama tote bag, orang ini, "Bang, di Jangwe Bang, di Jangwe," gitu kan. Asli leher gila. Asli, Bang. Bisa lu jangan dandan gitu deh. Jangan ya. Jangan dandan gitu. Lu dandan gitu, asli WhatsApp gua blok sumpah. Gua upload pokoknya ke IG, pokoknya orang ini stres gitu. Tapi lu udah di momen ini terus sorry ya teman-teman, dia udah di momen kayak kayak ngasih tahu gitu, kayak ngasih tahu buat jokesnya, ngejelasin jokesnya Vino ini, ngejelasin jokesnya ini begini, Padesta begini, dia yang dan nama besar itu mau dikontrol sama dia. Iya setelah beberapa kali adaptasi itu. Betul. Ini juga gara-gara ada lu nya Bang. Lu cukup membantu gue untuk cair sebenarnya. Iya. Lu nggak ingat waktu itu? Asli gue lupa banget sih. Lu suka gitu. Gila. Yang mana sih? Kasih tahu deh. Awal pertemuan ya, waktu big reading itu Diki nggak ada karena syuting, jadwalnya banget. Memang ada susah gitu kita emang nyari tempatnya gitu. Tapi akhirnya kita ketemu di hari kedua. Hari kedua baru ketemu. Baru di situ lu ngajak ngobrol banyak orang, bercanda-bercanda. Asli. Baru gitu. Mulai kayak cair deh tuh. Cair kata gua, oh bisa ya mereka pada ketawa gitu. Lu mikirnya gitu? Mikirnya gitu gua. Takutnya lu ngejokes nggak dapet gitu. Padahal mah udah ditunggu banget tuh, udah nih Beler ngejokes. Iya, mereka tuh nunggu gua. Asli dia nunggu banget. Gua juga nunggu gua sendiri. Kayak mau ngelempar nih, takut momennya gua diemin ya. Dan nih Beler ada masukan nggak? Aman gua bilang. Aman. Itu waktu belum ketemu Diki tuh, pas ketemu Diki udah mulai cair. Iya. Hari ketiga, keempat dan seterusnya udah gua nggak bisa gitu Vino, gua bilang langsung. Gila. Udah tunjuk aja deh. Tapi pas tunjuk Vinonya ada nggak? Nggak ada. Lagi latihan. Nggak bisa gitu. Jangan dong gitu. Itu. Ini kurang deh. Apaan sih lu? Gitu ya. Latihan gua. Kalau ada Vinonya? Aman Bang. Aduh, dipancing dimakan terus dia sama dia deh. Aku next nih, ada pertanyaan nih dari prompter. Iya. Beler diberikan mikrofon bekas dari Raditya Dika. Iya, betul. Yang asalnya akan dibeli oleh Beler, namun Radit ngasihnya gratis. Betul. Berapa nilai dari mikrofon itu? Ini bukan soal nilai. Saya bener banget sama bintang tamu yang jawabannya tuh daging semua pasti nih. Bukan soal harga ini. Ini dia. Juta apa kamu soalnya? Berarti itu soal harga. Itu berarti satu-satunya soal harga itu. Iya, kayak gitu. Jadi ceritanya gue kan ikut rangkaian turnya Bang Radit. Oke. Udah dua tahun tuh gue ikut tuh. Nah 2 tahun itu Bang Radit selalu ganti mikrofon di setiap penampilannya. Ini tahun 1 udah pakai ini, tahun kedua beda lagi dong mikrofon gue. Terus di-spill mikrofonnya apa? Mereknya? Iya, Shure. Sure gue udah yakin banget deh. Yakin sure deh makanya. Walaupun itu bukan adegan ya. Iya benar. Adegan sure. Keren banget begini sih. Gila. Pantes sibuk ya. Lanjut ya. Lanjut. Ini sialan ya orang ini. Lanjut. Harus kepake ya. Iya. Jadi pas Bang Radit mau ganti mikrofon, gue bilang ke Puput waktu itu. Iya, manajernya. Kaput, itu mikrofon abang gue beli deh gitu. Ntar ya gue bilang dulu katanya. Dia bilang ke abang tuh, Bang Radit, Beler mau bayarin mikrofon lo. Serius kata Radit. Iya serius. Ya udah ntar sekalian dikontenin aja gitu. Akhirnya pas rangkaian tur terakhir di kota terakhir tuh, gue diajak ngobrol sama Bang Radit, dikontenin. Oh gitu, dikontenin dia. Nih katanya lu mau beli mikrofon gua, kata dia gitu. Iya bang, gua udah ngincer dari lama. Kata gua. Dari kapan? Dari sebelum lu stand up, gua bilang kelamaan gitu. Itu berlebihan. Bohong itu. Bohong itu ya. Terlalu menjilat itu. Iya. Terus kata dia mau dibayarin berapa? Kata dia
ya tergantung Bang Radit ngasih harganya berapa. Ya dari lu aja berapa katanya gitu. Kata dia begitu? Iya. Baik loh dia orangnya baik. Baik dia. Terus kata gua terus pas gua nunggu jawaban berapa ya angkanya, dia tuh ngejelasin betapa sejarahnya mikrofon itu bagi dia. Oke. Ini tuh mikrofon udah gua bawa ke 48 show, Ler. Men, itu bersejarah banget. Bersejarah banget buat Raditya Dika itu pasti. Iya. Udah berapa panggung yang dihibur dengan mic itu. Iya, gua bilang 48 show berarti gimana kalau 480.000 gua bilang Bang. Gimana? Maksudnya gimana ini? Satu kota itu 100 jadi 10.000 maksudnya gitu. Kok kalau Radit mah gue ketok palanya tuh. Lah sempet. Bener. Sempet gua. Cuma menghindar gua bilang. Pasti nggak kena dong Nggak pastinya. kena. Dia bilang 48 show nih. Aduh, gua makin bimbang tuh karena pasti mahal banget ini. Iyalah. Lu pernah nyari tahu nggak harga asli? Pernah. Gue cek di Tokped. 40. Apanya? Mic-nya. Wih. 25. 17. Ini gue scroll mana yang murah ya? Lagi scroll ya jadi Scroll murah. gua, kata gua, mana yang murah nih? Berapa? Aku mahal banget itu 100. Enggak 2,4 kalau nggak salah yang baru tuh. 2,4 juta. Wow. Yang baru ya? Jadi dia yang second. Iya kan kalau yang baru di toko online kan segitu. Iya. Terus gue bilang ya udah karena ini bekas abang pakai kan, gue bilang ya udah gimana kalau 1 juta kata gue. Kata lu 1 juta. 1 juta dah gitu. Mahal enggak, murah enggak kan 1 juta bang. Tapi kalau menurut gue lu nggak menghargai nilai histori dari mic itu. 1,5 juta deh. Oke, coba dulu. 1,5 juta. Ya. Kalau gue jadi Radit ya. Iya. Saat itu Radit bilang berapa? Gue bilang 1 juta deh bang. Kata Bang Radit, 1 juta ya, dipikir-pikir dulu. Gua kasih diskon deh. Oh. Jadi kayak Ramayana dia. Iya. Emang Ramayana doang? Ada diskon emang Ramayana doang? Oh iya ya, yang lain juga ada di sana. Ada juga. Gua kasih diskon deh, kata gua. Asik berapa bang? 100%. Terus gue sempat lola gitu. 100%. Gratis dong bang, gue bilang gitu. Jadi sepersekian detik lo. Iya. Gratis ya bang? Iya. Baru iya nih, lu bawalah mikrofon ini seneng-seneng katanya. Lu bikin cerita baru. Nangis. Nangis gue kata gue. Terharu gara-gara itu. Iya kabarnya dong sekalian gue bilang. Udah mulai nyusahin. Masnya udah tadi nyusahin nih. Naik. Nyusahin. Mas, saya siram kuah soto kalau dari Radit mah gitu. Ini nih. Kan komika bau soto kan jarang. Ya kayak gitu aja. Haus nggak? Haus gue. Mau leci apa strawberry? Strawberry. Gak ada. Leci? Air putih aja ya. Ya udah deh. Oke. Tapi ini aku doain dulu ya. Oke, silakan. Binnya? Bindang Junaidi. Gue ganti aja binnya ya. Ya. Binnya recycle mau. Recycle bin. Nanti diminum di sini cuma 2 teguk aja. Terus Bawa ke rumah nanti tiap sore tuh disipat-sipatin. kemana ke orang? Ke orang nggak lewat. Gini Pak, sampai dia begini dah. Apaan sih? Gitu. Insya Allah deh pokoknya deh. Insya Allah ya. Iya, Insya Allah. Ya. Jadi inilah pokoknya. Pak istilahnya tuh jadi malu. Jadi malu. Bukan jadi ini ya, Bukan jadi jadi apa-apa, pokoknya begitulah. Pokoknya. Luar biasa, terima kasih. Luar biasa. Tapi akhir-akhir ini seliweran juga kamu efek dominonya jadi mensreya. Efek domino dari Iya betul. Kamu tampil sebagai menurut aku jadi kayak ini people championnya acara ini. Jadi orang maksudnya ada energi positif yang dihasilkan dari stand up kamu. Gitu. Jadi ketika orang sudah mungkin ya di luar sana yang komedi virgin mungkin yang baru ngelihat stand up sekritis itu melihatnya apa sih mendingan yang sebelumnya deh ya jadi gitu. Iya benar. Mendingan openernya nih. Iya. Gitu gimana kamu mulai disanding-sandingkan dengan yang punya show seperti apa nih? Kamu udah mulai dibanding-bandingkan. Ini bagusan dia nih gitu. Karena kan orang lihat aja udah benci ya biasanya. Nah pertama ya yang bikin kan waktu
Jadi ada 2 Bang, 30 Agustus di Indonesia Arenanya. Ya. Itu udah dapat euforianya tuh di saat itu. Begitu tayang di Netflix Desember, Lebih ngegulung lagi. Banyak yang repost. Banyak banget notifikasi masuk. Gue berasa Awkarin, gue bilang kayak gila. Walaupun lu nggak naik kuda, lu berasa Awkarin. Walaupun gue gak naik kuda. Gila, instastory lu tuh kayak titik-titik segini kata gue. Anjir gila, kata gue udah kayak Awkarin nih kata gue. Apa gue pirangin rambut gue bilang. Udah mulai kepikiran ya? Udah mulai kepikiran gitu ya? Iya. Gitu kan kayak masih payudara oke kali ini. Kayak gitu-gitu ya. Udah mulai ke sana ya? Udah mulai ke arah sana. Lanjut. Banyak tuh DM yang masuk, orang ngetek kan. Nah yang paling bikin gue tercengang adalah ada orang yang bilang dari semua penampil MPV-nya Dani Beler. Sorry to say ya, Mas Panji yang nonton mungkin. Ya, dia kan opener nih di sini. Kok Jadi bisa MPV? Itu acara orang. Dia punya orang loh ibaratnya. Dia cuma ngebuka doang. Nanti acara intinya ada di Mas Panji. Ibarat nasi goreng nih. Asli, gue suka analogi deh dengan gue anak. Gue kerupuk sebenarnya. Lu ada di pinggir. Iya. Yang kadang-kadang kita makan kayak nasi gorengnya, kerupuknya lupa. Iya. Asli melempem banget sih. Dan lu nggak marah di sebelahnya Acep tuh, lu nggak marah. Gue nggak marah. Gue nggak marah sama sekali. Dan lu rela menjadi penghias atau mempercantik si nasi goreng itu. Betul. Karena memang secara fungsi begitu. Estetikanya begitu. Iya. Tapi ada orang yang malah suka banget sama kerupuknya. Sehingga nasinya ditumpahin begitu. Acaranya dibuang. Abangnya ditonjok. Mas, itu udah terlalu kriminal. Itu kriminal maksudnya mah. Jadinya ngebegal kalau itu jangan. Nanti ditangkap malnya. Boleh, jangan kasar kalau gitu. Iya, sorry. Iya maksud gua, ini kayak menurut gua, wah ini Beler dapat malah jadi dapat panggung banget di sini. Iya, alhamdulillah. Semua mata tertuju padamu di situ. Betul. Karena ya kan aku juga nonton juga kan kamu Serius? bahas. Iya dong pastinya kamu bahas tentang ada pildacil-pildacilnya, aku suka banget itu dia. Akhirnya analoginya tuh. Saya kan tampil 20 menit tuh, 15 sampai 20. Anda nonton di menit ke berapa? Sampai berapa menit? 22 aku. 22 menit? Ya. Ngelebihin itu ya? Itu siapa yang aku tonton ya? Nonton siapa itu? Nonton siapa? Oh, beda kali ya? Beda kali itu. Halah, aku nonton Russell Peter itu. Ya ampun. Tapi dia bawain pildacil juga. Iya, Ber. Ya, ini kan berarti lu ada dua kali uppercut kan. Pertama tuh yang show-nya kan. Show-nya tuh wow, orang udah lihat lucu banget dah itu kan. Kalau itu juga kan pasti berasa kalau pas kita nonton ketawanya tuh yang wah itu lama tuh. Pasti lu pengen mulai lagi nunggunya juga. Wah, ngabisin dulu ketawain di sono muter segala macam gitu kan. Iya, betul. Baru lu mulai lagi. Iya. Itu kan kalau lagi penonton banyak begitu, kendalanya di situ kan. Kita nggak bisa cepet-cepet bawain itu sampai ketawa kelar dulu baru gitu. Iya, nunggu. Ngaruh gak ke setlist? Setlist lu ngaruh gak? Ngaruh ke waktu. Waktu ya? Iya, setlist sebenarnya bisa aja dipotong. Cuman jadi nggak tuntas. Iya sih. Nah, ngaruhnya di durasi doang, yang tadinya gue 15 jadinya molor gitu. Molor gak lu? Molor gua sampai dibangunin gitu. Jangan di panggung dong. Jangan di panggung. Bukan apa? Kan malu. Ini gua. panggungnya Panji. Udah pakai sepatu tidur di situ. Tidur. Asli. Untung masih JR itu. Alah, belum ada penonton. Belum ada penonton. Iya. Makanya mungkin pas lagi JR, kecapean kan ketiduran. Tidur di panggung. Gitu. Akhirnya gua molor tuh. Durasinya agak lebar di situ. Karena memang sesusah itu kalau itu kan 10.000 ya, hampir 10.000 yang datang kan. 10.000 rasanya gimana tuh, Ler? Ih, asli. Pas lu ngelepas pancen, dan aku tahu ya. Gila. Nungguin abis dulu kan? Nungguin sampai pulang. Asli, gila. Enggak berlebihan tuh, berlebihan. Terlalu berlebihan tuh. Jangan semua dimakan, Mas. Iya. Apa kata Bayi Haki ini jangan semua dimakan. Bukan Bayi Haki dong. Dan ini Beler maksudnya. Iya. Aduh, kacau deh. Itu lupa tuh Bang, ininya apa? Begitu nge-punch, penonton ketawa. Iya. Nunggu reda dulu, baru masuk lagi. Nah, aku tonton kamu masih nyerobot lagi karena mungkin ada beberapa kamu yang nyerobot, mungkin kamu kepikiran waktu kali ya. Karena kan timer kan di depan kan juga betul ada. Betul. Nah, ada informasi yang nyampe ke aku katanya waktu show pagi kemarin itu timer yang digunakan bukan prompter katanya. Apa? Jadi kayak Panjinya sendiri begitu. Itu repot banget sih Mas Panji. Repot banget sih dia. Harusnya Mas Panji itu udah kebadanin. Repot sih. Iya, ada gitu-gitu. Nah, gitu-gitu kan. Tinggal
2 lagi. Repot sih. Selain repot, bantuannya juga kan pasti malu. Malu, pasti pasti malu. dijamin malu banget Pasti ya gitu. malu, pasti malu. Bener nggak itu? Enggak itu. Oh, tetap pakai prompter gitu ya? Tetap pakai prompter. Pakai TV ya? Iya, cuma video dia sama. Oh, tetap itu deh. Iya, ngapain sih Bang? Gua bilang. Ngapain sih? Kok sempet-sempetnya bikin video gitu Iya. dulu ya, aneh banget ya. Itu. Dan beda nih ya teman-teman ya. Mm-mm. Waktu setelah ditanya-tanya tentang mens rea oleh polisi, Bella terkena roasting oleh polisi tersebut karena materi zigzag. Lalu belum nanya dulu gue di BAP. Emang ada? Lah, Oh, coba kamu di BAP apa? iya setelah kasus Mas Panji atau Bang Panji rame. Nah, maksudnya itu, jangan waktu itu. Iya. gitu. Sempet tuh, kan rame tuh. Betul. Wah, kata gue ini. Itu yang tadinya gue tuh bangga sebenarnya. Bisa tampil di Netflix. Gila. Karena gue orang Bogor gue. Tahu banget. Emang apa? Mas, emang kenapa? Mas udah sedikit emosi sama Biar gue jelasin. orang Pandeglang, sama orang apa, mau TV aja emang kenapa? Gua satu-satunya orang Bogor yang berhasil masuk Netflix di saat orang Bogor lainnya masuk IPB. Ya. Sorry, aku sedikit emosi. Maksudnya gitu tadi, kamu apa nih? Soalnya saudaraku juga kan banyak yang nikah sama orang Bogor. Iya. Begitu. Kamu jangan underestimate orang Bogor. Kamu Enggak, juga orang Bogor. saya. Ternyata dua-duanya bagus. Yang satu masuk ke IPB demi pendidikan. Iya, yang satu Netflix. entertain demi menghibur masyarakat juga. Gitu. Satu kebanggaan nggak lu? Ada perbedaan nggak lu ketika lu balik dari rumah? Anjir, palanya bau Netflix anjir. Gimana tuh? Gimana palanya mau Netflix? Tar lo. Palanya mau Netflix tuh gimana sih? Apa ya pokoknya makanya menggambarkan banget tuh kayak ada gue asik gitu. Lu tuh kalau udah searching lu tuh keluar tuh sebelahnya Russell Peter, ada Dave Tom Chappelle. Dave Chappelle, ada Tom Segura gitu kan. Iya, terpampang wajah gua di media internasional. Artinya kan ada kemungkinan mereka nonton video gua tuh. Itu dia. Walaupun kecil, ya kan? Iya, tapi Walaupun kan kecil, itu ada. Tapi ada. Ada kan situ. Iya. Itu yang bikin gue bangga. Walaupun mereka nggak sempet ngomongnya, gue kurang suka sama stand up. Tapi kan ketika sebelum diklik lagi di iklan gitu kan, lu udah main tuh. Main gua. Ada potongan-potongan. Ada potongannya gua Jadi itu. kayak biarpun gak menonton lu, tapi apaan sih lucu banget. Iya. Gila kan? Itu. Gila. Kacau bro. Pertanyaan kecil lagi nih. Iya. Bagaimana perlakuan istri? Ada yang berubah nggak ketika lu udah di Netflix? Nggak banyak berubah. Cuman kalau gue pulang kerja, dem. Gila. Gila. Katanya suka random katanya. Akhir-akhir gini istri suka nelpon nggak assalamualaikum nggak apa cuman ya dem. Apa sih jawaban kamu kalau lagi dem begitu? Gue bilang. Jadi katanya kamu main dem udah. Iya. Dem ya gitu. Gue bilang padam dem. Iya, dem ya. Iya. Kalau nyokap keluarga bagaimana gitu? Ya Lu nyokap. ngasih tahu nggak? Apa? Lu ngasih tahu nggak? Bu, Mah, aku tampil di Netflix. Sob ada Netflix Oh nggak di enggak, rumah? enggak. Gue nggak ngasih tahu ke nyokap gue, karena nyokap gue kan gaptek dia. Sama kayak mama aku juga begitu. Iya, juga. boro-boro download Netflix Iya, ya. betul. Peduli lindungi masih ada itu di HP-nya. Iya kata gue. Iya kan? betul. Nah jadi dia taunya dari adik-adiknya, taunya dari keluarganya. Ih si Dani masuk Netflix nih gitu. Asik. Awalnya sama bangga sama gua gitu. Setelah sebelum kasusnya Panji Sebelum naik, terkuak ini ya. happy. Dan gua pun di lingkungan gua kayak orang jauh lebih kenal gitu. Bang, gua nonton lu di Netflix gitu. Gimana lu dijawabnya? Wah, gua bilang, Asli. Gila. gua pastiin dulu, takutnya dia salah. Iya, betul. Lu nonton gua Iya. di bagian apanya? Betul. Kata dia yang ngerolet pakai mobil, Bang. Oh, sudah beda. Bukan beda lagi. Itu Posparius itu. Itu tuh Superius. Beda ya. Lu nonton Dom itu. Iya dong. Beda. Yang di balapan di depan kereta, Nah, Bang. Aduh, salah itu. salah lagi itu. Masa dia tahu? Yang Iya. gini, Bang. Salah lagi tuh. lagi. Itu liang lahat. Liang lahat. Film itu. Iya, gua bilang lu nonton apa sih? Gua bilang. Iya, ternyata nggak punya Netflix Iya. dia. Bercanda Bang katanya. Oh, Ini baru nih. bercanda. Akhirnya dia bilang dia nonton. Gua nonton Netflix, kata Bener, gua. bener. Menurut gua materi lu lebih menghibur.
Dibanding siapa? Gue bilang lebih menghibur bang. Dibanding siapa? Gue cabut dulu ya anjing. Tuntasin dulu. Tuntasin dulu dong. Tuntasin dulu, gue bilang. Udah bang, katanya kamu ngejar ya? Ngejar, sampai ngejar Kamu gua. Udah bang, gue mau balik katanya. Iya tapi Dari siapa dulu? Dibanding siapa dulu? Gue bilang. Lu jangan bikin gue ini kan. Iya, pengen tahu banget sih. Iya, aneh banget itu. Asli gue penasaran Asli. banget. Itu banyak exposure yang gue dapat. Jadi orang-orang yang nggak tahu gue sebelumnya jadi lebih tahu. Iya, begitu ya. Happy gue. Di jalan-jalan udah mulai, karena ini kan epic banget ya, meledaknya ya. Lu udah di jalan-jalan ketika lu jalan sama istri apa segala macam, ada nggak yang kayak oh nih bang, Banyak. udah Banyak kayak ya? gitu. Bang, Iya. aman bang gitu. Aman. Iya, ada yang gitu. Oh, Pas kasus itu naik tuh, iya, udah gue mulai iya sih. deg-degan gue kata Iya sih gua, kelihatan anjir. dari muka lu yang sebelum BAP Iya, ini ya iya. gitu kan. Jadi pas kita kan sempat ketemu juga kan Iya. lu kayak di Trans 7 kan. Iya, Kelihatan benar. muka lu kayak wah gitu gimana gitu, kayak ngerokok juga udah mulai salah-salah. Iya, salah-salah gue. Harus. Dia bakar gini set ke orang digini. Iya. Ada orang yang nggak ngerokok. Ada yang nggak ngerokok. Dan nih dia aja begini kayak di set tetap di set malah dia. Wah, pokoknya malu pak. Salah-salah gue. Iya. Dan akhirnya kamu, mohon maaf ya, Iya. kena dipanggil setelah Panji pulang, kamu ikut Betul. Panji di BAP juga. Di BAP oleh pihak kepolisian. Gimana feel-nya, vibe-nya, rasanya seperti apa? Langsung turun. Gua langsung cemas. Seperti ada sesuatu ini. Wah, gua udah nggak mood itu, gua kayak ada yang manggil, "Bang." Enggak, gua tengok, gua kayak Asli. anjing. Orang desperate banget ini mah, udah desperate banget parah ini kan. Asli, gua Kayak udah nggak ada semangat hidup ya, udah Len. nggak ada semangat. Asli gitu gila. Gua tawarin makan juga gua enggak gua bilang. Ditolak makanannya. Ditolak. Masak dulu kata gua. Sayuran gitu. Iya, dimasak dulu. Orang kan lagi di BAP, Bu. Masa suruh bikin oyong, masak oyong, masa aneh nih Ibu nih kadang-kadang. Iya. Itu Akhirnya, sempet, istri gimana ketika nah itu yang kocak tuh. Waktu pertama kali gue tahu gue dapat surat adalah dari Bendanio dulu, openers gua. Iya. Bendanio nelfon, dapat surat nggak? Surat apa? Dari kepolisian? Enggak, gue bilang. Gue dapat surat. Coba lihat, tunjukin suratnya. Kok gue nggak dikirimin? Oh, pikiran gue lolos kali nggak ada sangkut pautnya gitu. Iya. Ternyata KTP gue masih alamat lama, nyampe ke rumah nyokap. Iya. Datang tuh 2 polisi, rumah nyokap gua, nanyain Daninya ada nggak, Daninya kerja. Masuk pak, sempet dibikinin teh sama nyokap gua. Baik ya. Baik, ada apa pak? Ini ada surat panggilan, ada surat undangan dari Polda Metro Jaya. Shock dia langsung. Gitu. Gimana itu? Kata dia gitu. Oh. Dia mohon maaf kaget itu kayak kaget nggak tahu Nggak ya. tahu dia. Astagfirullahaladzim pak, Iya. gitu ya. Di mana itu? Di mana itu? Di Jakarta bu, di Polda Metro Jaya. Ada kolam renangnya nggak? Orang nggak nanya kan nggak tahu. Polos ya kan? Orang polos kan nggak tahu kan gitu. Iya. Iya. Nggak ada kolam renang, tapi breakfast dapat. Udah kayak hotel ya beneran dia gitu. Nah itu nyokap gua kayak nggak nyangka ada apa pak anak saya. Nggak ada apa-apa, tapi polisinya baik tuh. Oh iya. Tidak membuat nyokap gua kepikiran. Nggak apa-apa ini, cuman dipanggil sebagai saksi atas kasusnya Panji. Gitu. Oh iya. Mudah-mudahan nggak ada anak apa-apa ya, sama anak saya. Enggak bu, aman. Gitu. Oh iya, tapi alhamdulillah Udah, ya. baru nelfon gua, nyokap gua. Ini ada surat dari polisi, kamu ke rumah. Udah. Berangkat gua tuh, set ke rumah nyokap gua. Langsung gua ceramahin. Ceramahin gua, kamu kenapa sampai dipanggil polisi gitu? Enggak, ini masalah Bang Panji. Kamu jangan ikut-ikutan gitu. Oh iya pasti. Gitu. Jangan seperti Panji Pragiwaksono. Perasaan tadi emaknya takut kan jadi kayak orator sekarang. Apa itu Panji? Bilang keren-keren juga ya. Jangan dia. Pokoknya yuk jangan Kakak-kakak lu juga apa nasihatin juga. Iya, nasihatin juga gitu. Ya udah hadapin gitu. Toh cuma dipanggil sebagai saksi gitu. Akhirnya Gua ambil tuh surat kan, gua pulang ke rumah, dipanggil pokoknya tanggal 23 surat datang 23, dipanggil 26. Ada 3 hari tuh gua di mana menjalani hidup tuh
ketar-ketir gua. Iya. Gua stand up juga nggak nikmat kata gua takut. Oh, sempet stand up juga. Stand up Aduh, gua. susah. Corporate kan jalan gua tuh. Aduh. Panggung-panggung perusahaan. Iya. Nah, gua nggak mau ngasih tahu ke orang-orang itu gua dapat panggilan karena takutnya dia mikirnya gimana gitu. Tapi katanya mereka tahu, lu soalnya surat panggilannya lu taruh di tempel sini. Lu nggak ngasih tahu? Maksudnya apa tuh gitu? Nggak ngasih tahu sih, Nggak tapi ngasih Bang tahu. Dani copot dong itu. Iya. Nggak usah dipajang-pajang gitu. Lalu juga jadi orang pada Iya. tahu kan gitu. Agak gila ya kalau kayak begini. Agak gila ya. Iya Gitu. gitu. Oh ya, tapi kamu udah menyelesaikan dengan bijak lah, dengan baik. Iya, sebagai masyarakat yang taat, Betul. gua mendatangi. Ini Sebenarnya sifatnya kalau undangan itu tentatif, datang boleh, enggak apa-apa. Gitu. Tapi akan memperlama proses. Kasihan nggak enak juga sama Mas. Iya. Tanya juga gitu. Iya. Dan biar ini cepat kelar deh, datang Iya. aja. Datang Toh aja. kebutuhannya juga sebagai saksi aja. Sebagai saksi. Begitu. Mm-mm. Nggak ditanya gimana Gua gitu kan. Porsi kamu di Mensrea cuma segini ya udah. Iya, ya udah. Utarakan Iya. apa yang kamu lihat dan yang kamu tahu ya udah. Terima kasih teman-teman polisi yang Sama-sama. udah Betul. ini ya udah kooperatif sekali. Betul. Humanis Polri presisi. Yes, betul. Seperti Keren. itu. Teman-teman banyak di sana. Iya, teman-teman di sana. Bagaimana kalau udah kita mulai cair nih, kita lebih bonding lagi, kita mulai plesetin lagu boleh? Ih, Karena kalau kita plesetin nenek-nenek kan kita juga agak agak riskan itu. Agak riskan. beda. Sakit anjing. Sorry nenek. Gitar, guys, sini. Gokil, musisi. Asli, gue memang terakhir sebenarnya memang musisi abis. Kacau. Gila. Gue lihat lu di panggung Jirok waktu itu. Lu nonton langsung Ya ya? kan gue lihat lu gulung kabel. Itu malamnya. Itu malamnya. Kalau sore itu baru Gila. aku. Oh, manggung. Dagang bapak. Makasih ya. Makasih. Kita pengen melesetin lagu ya. Lagu. Kira-kira kalau beliau ini kan terkenal juga yang jago dalam melesetin lagu. Wih, musisi brother gua. Ya, lu lupa. Kalau udah apa ya, kamu pilar stand up comedy Jui Purwoto. Iya. Berarti kamu udah DNA musiknya harusnya udah di atas orang-orang biasa sih. Lah, tangan gua kan di black D minor. Iya. Sedih. D minor. Sedih. Ya, salah. Iya, salah. Nah. Itu ya. Aduh, Ujin ya. Hujan ya. Hujan. Kedengeran nggak ya gitar ini? Oke, Coba. gitu. Ini kita presetin lagu atau nyiptain lagu? Presetin. Oke. Presetin lagu. Ya, dari aku dulu. Ya udah boleh. Iya. Jadi kalau ini pakai setup ya. Oke. Jadi ini Raisa itu kan penyanyi pop. Oke. Raisa ya. Raisa penyanyi pop. Penyanyi pop gitu. Dia nggak boleh terlalu suka banget sama dangdut. Oh, dia nggak boleh terlalu suka sama dangdut. Takutnya rasa cintanya itu ke bawah ketika dia lagi nyanyi Oh. lagu-lagunya dia sendiri. Oke. Secara nggak sadar. Mempengaruhi. Iya. Dangdut itu dekat dangdut kan khasnya kan ada suara gendang. Iya, betul. Tatang, dungdang, Dut. dut. Tatang, Dungdang dut. Sekarang aku tersadar cinta yang kutunggu tak dungdang dang. Begitu takutnya begitu doang. Malu pasti di Raisa deh gitu. Maaf. Gua sebenarnya udah nonton ini berkali-kali. Tapi tetap lucu. Iya, alhamdulillah. Tetap lucu. Kamu mau coba main gitar? Boleh. Lihat deh, kamu presetin ya. Oke. Saya pendengar musik dari Indonesia maupun luar negeri. Referensinya keren banget. The Beatles. Gue banget itu, asli. Hey Jude, Yes. kaulah hidupku. Aku cinta padamu sampai Kayak ada yang salah di sini. Iya. Oh, hey Jude. Lagi. Apa? Bebas, terserah kamu. Yang Indonesia lagi boleh Indonesia. Indonesia lagi. Iya, boleh. Tapi ini jorok ini. Disensor nggak? Nanti kita bip aja. Lagunya Peter Pan. Oke. Oke? Oke.
Titikku selalu berdiri. Bangun tidur. Terkadang hidup memberikan engkau titikku ini. Dicekil ya makanya. Mantap banget. Itulah. Beller sempat mengikuti kompetisi Maharaja Ya, di Lawak Mega Maharaja Lawak Mega Maharaja Lawak Mega di Malaysia. di Malaysia. Berapa hari, Ler? Apanya? Boleh sini aku pegang dulu. Silakan. Pegang. Nih. Udah pelajarannya. Berapa hari? Jadi segitu. Dibalik doang ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Aku diomelin sama Nah. musuh aku. Kasih repotin. Oh iya, sorry Pak. Nah, ini. Pegang ya. Presetannya sedikit aja ya. Dikit aja banyak-banyak. Karena takutnya kena royalti. Iya. Ngeri Gitu, gitu. ya. Yang penting ada aja. Yang penting ada aja. Berapa hari Ler di sana dan seperti apa vibe-nya mengikuti kompetisi di luar negara orang? Iya. Di luar negara orang. Negara tetangga lah. Biar tetangga ya. Iya, Malaysia. Sekitar 1,5 bulan mungkin. Lama ya? Lama. Sorry, ninggalin istri? Oh, belum nikah waktu itu. Saat itu belum nikah. Oke, Waktu itu belum nikah. Tapi udah ada niatan nikah? Udah ada niatan nikah. Udah pacaran? Udah. Koyo? Dengerin, tadi gua kepisah. Kok makanya koyo? Koyo maksudnya bilang koyo. Koyo pakai nggak pada saat itu? Oh, pakai. Nah, itu dia pakai itu Mas, jangan terlalu di Jangan terlalu dipelintir ya. Pelintir mulu ini yang bahaya. Potong masukin TikTok. Potong masukin TikTok. Orang mau menang bukan ngemuk. Sorry, enggak, sorry. 1,5 bulan. 1,5 bulan kalau nggak salah tuh. Sorangan, dia sendiri. Sendiri. Seorang diri perwakilan dari Indonesia stand up comedy. Indonesia, ini kebanggaan kalian ini dia nih. Harusnya kamu dapat medali. Emang iya. Ya, belum tentu sih. Ya maksudnya nih kan harus pemerintah juga awareness-nya kurang saya seperti kayak gini nih. Ya. Kamu kan membawa nama Indonesia pasti. Iya betul. Negara Indonesia kan? Betul. Menang nggak? Menang. Tidak. Juara? Close mic? Nah, jadi diceritain dulu ya. Maharaja Lawak Mega 2019 di Malaysia itu adalah bukan ajang stand up lawan stand up, tapi liga komedi. Jadi lawannya grup. Yang lain ada berteman gitu. Iya, yang lain kayak api. Kayak api, tapi nggak panas. Nah. Iya nggak? Iya. Kalau di api kan panas tuh persaingannya. Iya, betul. Nah, di sana biasa aja. Biasa aja. Gitu, tapi bergrup. Lu ada nggak yang lawan sendiri juga stand up comedy juga? Ada. Asal Malaysia namanya Hilmi Asley. Jadi kenal dekat sama dia. Enggak juga sih. Maksud gua gua udah kenal dia sebelum masuk Maharaja Lawak. Oh iya, lu udah tahu dia? Lah, gua makan channelnya di mana-mana. Keren banget gila. Kawasan luas, channel di mana-mana, sampai luar negeri udah tahu. Ya, sebelum ke Maharaja Lawak di Malaysia, gua tuh pernah ke Malaysia setahun gua nggak pulang-pulang. Asli manggung stand up. Deportasi. Lu sendiri nggak ada yang nemenin. Nggak ada yang nemenin waktu itu. Nulis materi nggak ada. Setidaknya teman komput lah. Nah, ini yang menarik nih. Maharaja Lawak Mega itu ya, kan konsepnya adalah liga Iya. komedi. Jadi gua Berbagai bertarung macam sama genre. grup. Yes. Gua bertarung. Nyamuk itu. Biasa. Sebenarnya laler. Tapi Dia pakai kostum nyamuk. Udah, sudah aja mas ya. Yang penting udah sampai itu aja. Udah sebenarnya laler. Oh banyak laler ya udah gitu. Kalau mas mancing lagi, sampai keluar lagi gitu ya. Mas ini. pantesan dapat program puasa. Aduh, terlalu apa adanya dia bilang. Lanjut. Karena itu liga kan antar pelawak. Oke. Jadi gua lawan grup. Yang stand up gua doang sama Hilmi Asley. Oke. Satu orang. Nah, dari Indonesia yang berangkat bukan hanya Dani Beler, tapi ada grup juga namanya Abioso. Grup lawak asal Surabaya. Oh iya. Mewakili Indonesia juga. Oh gitu. Berangkatlah kita sana berempat. Kan mereka bertiga, gua sendiri berangkat. Jebret. Udah itu
tarung tuh kita. Nah sebelum tarung kan harus lihat materinya seperti apa ya. Iya. Jangan-jangan apa yang gue ucapkan di Indonesia orang Malaysia nggak ngerti. Nggak relate, nggak nyampe nih jokesnya. Betul. Jadi yang gue lakukan adalah gue di Indonesia bikin materi yang lucu dulu, secara general, secara umum. Oke. Ketemu orang Malaysia, gue tunjukin, lu ketawa nggak sama joke ini? Oke. Iya, oke, gue ketawa. Iya, oke, gue ketawa. Nah ini gue nggak ngerti maksudnya apa. Oke, yang lu nggak ngerti apa? Ini tuh maksudnya apa? Gue gambarin. Jadi kalau tawuran itu di Indonesia ada pelajar. Oh jadi gini. detail banget ya. Detail banget. Karena di budaya dia nggak ada. Betul. Nah, gue harus menemukan titik tengah. Rooming dia ya. Iya. Iya betul. Diganti nih. Apa yang semacam itu? Diskusi. Oke. Dapat terusnya dapat. Kadang-kadang kalimat juga mereka nggak ngerti. Pusing aja kan? Kita pusing kepala, dia pusing muter. Oh, dia pusing muter kan? Iya. Ada depan tuh pusing kali ya, pusing sekejap ya. Iya, pusing sekejap ya. Betul. Makanya kan ada materi gua tentang cewek kalau dandan lama, lipstick diginiin, terus gitu kan? Iya, betul. Nah, awalnya di bahasa Indonesia diputar sampai bunyi. Iya. Nah, diganti akhirnya tuh, dipusing, gitu. Baru dapat dar gitu. Baru dapat tuh. Oh iya, penggunaan istilah atau kata-katanya. Yang familiar di mereka iya. gitu. Karena emang ya ada yang mirip, ada yang aneh juga sih. Betul. Kok lu pakai penggunaan pusing kok dimuter balik ya? Iya. Gampang. Di kita gampang, mudah. Di dia artinya lain. Adalah. Senyum aja. Iya. Itu kelihatan kalau itu. Ada, kalau gampang tuh konotasinya negatif di mereka. Oke. Aku pernah dengar dari Rina Nose. Iya kan? Iya. Oh iya juga. Kalau mudah enggak apa-apa. Iya, kalau nggak salah digantinya jadi mudah. Mudah mereka masih tahu. Mereka tahu mudah. Tidak sulit, mudah. Tidak sulit. Kalau gampang konotasinya lain. Gitu. Itu juga agak ini. Air putih. Air putih. Air kosong. Aduh, kontrakin kalau itu mau udah. Iya kan? Iya. Jadi mixu, iya. Air kosong mah. Iya. Buka padel itu harusnya. Tanah kosong ya. Tanah kosong ya. Air kosong. Iya. Jadi banyak kalimat-kalimat atau diksi atau kata yang dari Indonesia harus ditranslate. Nah, itu prosesnya lama. Udah mah gue mikirin diksi, mikirin kalimat, mikirin jokesnya. Wah, itu double job banget. Triple job malah itu. Betul. Karena jokes yang udah dibikin disesuaikan dengan. Iya, apa ya yang mereka ngerti gitu. Iya, budaya mereka. Makanya di show pertama, gue tuh dapat hujatan dari orang Malaysia, termasuk sama orang yang ngurus gue di Malaysia. Karena gue menjadikan diri gue sebagai orang Malaysia. Jadi gue ngomong, tak apa. Tak masalah. Dia nggak mau. Jangan jadi kita. Jadi elu. Orang gue pengen denger elu dari Indonesia. Oh iya. Jangan berusaha jadi kita. Oh mereka gitu. maunya kayak gitu. Iya. Kata gue percuma gue latihan Upin Ipin. Kata gue. Iya kan. Latihannya malu Upin Ipin. Lagi gitu kan. Gitu. Ya tapi jangan referensinya jangan Upin Ipin. Mas ngobrol sama orang panitianya. Apa jalan macam. Kan rambut mas begini. Serono. Atu. Gitu. Dua. Satu, dua, tiga. Beler pernah bekerja sebagai perias jenazah. Enggak itu, kalau itu enggak. Ini informasi A1, Mas. Awan. Awan. Iya. Betul. Kalau dua kan Atu yang tadi. Iya. Kacau. Informasi ini saya dapat dari tetangga sebelah tenggara ya. Oke. Sebelah tenggara. Ya. Berarti masih Asia. Ya, masih di situ juga. Masih di daerah Bogor kan, lumayan kan? Iya. Ya. Pernah punya tetangga orang Cimbeleit enggak? Orang Bandung. Cimbeleit spesifiknya enggak, tapi orang Bandung ada. Ya, betul. Dia. Iya, jadi kayak umurnya masih separuh baya ya. Separuh baya kali. Ya, separuh baya, separuh manusia, separuh buaya gitu. Gimana kan? Gimana? Kamu udah mulai jangan-jangan ini orang gitu kan? Iya.
Salah satu dari tim kami sudah jadi ada di belakang. Ada kan ada kontrakan tuh di belakang. Jadi udah pada ngontrak ke sana. Oh, secara diam-diam. 2 bulan sebelum kamu datang ke sini kita udah observasi. Jadi ada beberapa hal yang memang kamu sembunyikan, Beler, tapi di sini nggak bisa kita buka karena kamu. Jadi Beler itu pernah, mohon maaf ya, jadi perias jenazah. Iya. Dia, mohon maaf, biasanya kan itu agak kelihatan seger aja atau lebih cantik gitu ya. Kalau dia dihias joker, benar nggak? Mas di sini tidak menghormati pekerjaan orang. Masa begini? Dibikin begini aja biasa gitu kan. Udah gitu ditambahin efek ketawa sendiri lagi. Ala Joker. Bukan saya itu. Bukan. Saya cuma gambarnya Hudson. Sebelah. Karena emang budget make up-nya terbatas. Jadi cuma sampai sebelah udah habis kayak gitu ya. Iya, tapi berarti salah informasi itu. Salah. Oh, berarti kita nyatakan informasi itu fail ya, itu salah berarti. Mohon Tidak maaf ya, valid sebelum ya. ya. Tidak valid valid. berarti. Jadi Betul. tim kita juga udah pulang sih sebenarnya. Udah pulang? 2 bulan cuma buat survei itu. Survei Joker. Asli tuh nggak pernah main-main kalau sesuatu. Oh gitu. Tuntas emang bener-bener maksimal dia. Oh gitu ya. 2 bulan Dani Beler langsung berangkat Langsung berangkat dia di belakang rumah gua. Iya. Jadi kayak kamu kan asli Bogor kan? Iya. Mereka sebenarnya nginep itu dia bermukim atau camping itu sebenarnya. Oh camping. Awalnya pengen camping di Papandayan kan. Terus kejauhan. Apa itu Kejauhan. Bogor juga kayak gitu. Betul. Sunda lah gitu banyak kan. Iya. Udah nggak apa-apa, tapi pas dipikir kejauhan. Tuh akhirnya dekat rumah kamu. Oh. Awalnya ke Kang Jui dulu. Oh ke Kang Jui sempet. Iya udah sempat pindah. Tapi pas lihat di foto nggak gini dia bener deh gitu. Oh, Ini di Kang- asli fotonya deket banget. Segimana? Segini. Itu Kang Jui sadar. Kang Juinya sadar. Sadar kali kalau itu terlalu dekat. Sedekat ini. Gini banget sih segini. Kayak meriksa bakteri. Iya berarti salah ya. Salah Oke deh, itu. sorry gue minta maaf ya. Salah Dan itu. keluarga. Dan Beler ini pernah kerja di pabrik permen, Iya betul. pabrik sendal, Iya. Ngai juga pakai. Tetap yang terbaik. Kamil. Yes. Juga pernah menjadi angkaye kasir. Oh, angkaye Di kasir. supermarket. Iya betul. Kalau Prancis ngomong spellingnya angkaye. Ih, udah pernah ke Perancis. Iya. Keren. Angpang talong. Apa ya? Celana. Oh. Iya gitu. Louis Vuitton bacanya apa? Louis Vuitton. Louis Vuitton. Iya Louis Vuitton. Itu Perancis tuh ya. Chanel. Iya gitu. Chanel. Chanel. Itu apa? Chanel. 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 Oh mas, spellingnya benar, cuman mukanya aja kan. Tadi aku mau benerin mukanya ternyata nggak bisa. Ngomong aja mas. Saya salah nih berarti. Salah ya? Coba kamu jelasin, kamu pernah kerja di pabrik permen? Betul. Permen kaki? Tangan? Permen Tidak. karet? Permen karet, betul. Permen karet dan permen min. Permen mie? Iya, jadi harusnya 10, 9. Iya betul. Kata gue min. Ini mah. Nggak plus ini mah nggak ya. bakalan surplus itu Ya, mah. Defisit kacau. terus kalau begitu mahalin min kan. Gitu. Itu di Kalau permen itu. berapa lama mas sendal? Apa? Lamaan mana di pabrik sendal? Lamaan sendal, bukan pabrik. Apa sih? Sendal di toko mall. Mall dalamnya ada toko. Oh dari toko. Ya, grocery itu di grocery. Oh grocery. Ya itu. Namanya nak? Ish. Pojok busana. Nah dulu ada, bukan pojok busana, sebelum Hypermart, Carrefour, Oh salah lagi nyebutnya. Carrefour. Chanel. Bukan yang itu. Bukan yang itu setan. Kita udah nyampe di Carrefour, kamu masih sendal aja. Emang kamu mau ke musola nggak pakai sendal? Sendal kali. Lama di situ. Lama di Carrefour. Tapi cuma dagang doang. SPB, Sales Promotion Boy. Asli, emang dia keren banget Itu. wawasan hidupnya, dinamika hidupnya. Dia penjual, pedagang, udah jadi apa segala, komika ke luar negeri, Iya. dagang sendal juga udah, di Dagang pabrik sendal udah. permen juga Pabrik udah. permen. Ada gak sih di hari pertama kamu kerja di pabrik permen kayak kamu penasaran juga gitu kayak Iya. taruh lagi. Kalau gue sih kayaknya iya. Gua kayaknya iya. Ini ya, sebenarnya di pabrik permen, lu mau makan juga nggak apa-apa. Emang boleh? Terang-terangan, kan ada permen reject.
Oh, yang reject. Iya, jadi kan digelontorin nih, plung. Nanti kita packing. Kalau yang banyak-banyak, buang situ. Buang. Nanti setelah mau lo makan atau lo mau taruh lagi di troli, nanti diolah lagi. Oh, tapi Boleh-boleh katanya pas aja. yang buang nih, Iya. pas lu makan katanya ada konsekuensinya katanya. Apa? Gembel. Itu yang bikin orang gak mau makan katanya. Nggak ada. Salah lagi gue berarti. Itu terlalu- salah gak nih informasinya si Angga salah terlalu mulu judgement juga. itu, terlalu judgement. Lu nyari informasi dulu. Itu si Angga yang nyari katanya. Wah, itu kurang valid, Orang gak kurang pernah valid. jadi pabrik, jangan gitu gak. Iya. Lu mah jadi nebak-nebak. Iya. Berarti boleh? Boleh. Boleh. Cuman lama-lama jadi gumoh. Ya. Karena kan manis mulu. Nyah. Gue makanin permen karet mulu, emang gue naik pesawat gue bilang. Iya kan? Iya. Set, reject makan. Tuh gue, lama-lama pegal juga. Jadi gue biasa aja. Jadi udah bosen lama-lama. Udah bosen. Udah malas aja. Iya. Segala macam. Jadi gitu aja, teng. Cepet banget tapi pabrik tuh. Oh iya. Kadang yang bikin kan mesin ya, Der. Gitu kan. Karena massal kali ya, produksi massal kali ya. Oh betul. Jadi semuanya tuh geraknya cepet banget. Nah, tugas lu ngapain? Packing. Berapa gini, turunin. Berapa permen yang udah ambil? Misalkan nih, sebutlah permen A, Iya. permen karet. Misalkan ada 1, 2, 3, 4. Nah dipakin jadi 1, gitu. 1, 2, 3, 4, cep, jadi satu. Iya. Lu lipat begini nggak? Sas gitu kan? Nah gitu. Wah anjir, itu lu pasti hari pertama masih yang Ya salah. gitu ya. Iya, orang temen gua set jadi angsa kata gua. Bukan origami, bukan origami. Asli juga kan kayak gitu. Bagus sih memang, tapi bukan standar. Iya, nggak butuh gitu-gitu. Nggak butuh kita. Gini-gini nggak ditaruh malah diginiin aja. Wah, kata gua kacau. Iya. Gila. Apa men gitu. Cepet banget tapi pabrik tuh. Sampai gue dibantuin sama senior-seniornya, ibu-ibu tuh banyak Oh, lah. lu speed lu hari-hari pertama, mungkin sebulan pertama belum terlalu yang kenceng kayak. Oh. Ada nggak senior yang udah jago banget kayak sambil ngobrol gitu? Iya gitu. Iya benar, Iya. ada. Wah pasti tuh yakin gue yang udah. Itu bertahun-tahun itu. Anjir itu dia kalau ngigo juga. Refleks ya, Refleks asli dia refleks dia nggak bisa nggak bisa dikagetin dia gitu. Dengar-dengar dia ke warung juga begitu ya, gue beli. Asli, lu ngambil, udah kali. Cepet banget iya. Aku nggak makan. Ini aku jadi ini. Kan gua teman dia yang tadi. Sekarang kita mau main TPS. Oke. Tanya pelanggan Sandik. Oke, Oke, boleh. ini dia. Bihun goreng. Apa bihun goreng? Nama dia? Oh, bihun goreng. Gua Ini- pikir lo nawarin menu bihun goreng. Bukan, nama Oh. dia memang. Jadi dia memang sekeluarga nama-nama makanan semua. Oh, yang ini bihun. Kakaknya? Kue tahu siram. Kue siram. Kakak yang kedua? Nasi goreng kotak. Yang paling bungsu. Handuk. Apa? Handuk. Handuk. Iya. Kok udah bukan makanan sih? Anak tiri. Anak tiri. Oh, babat kali ya. Anak iya, mungkin babat ya, babat bukan handuk, mungkin ya. bukan handuk mandi ya. Iya, babat kali. gitu buat soto. Sebutin 3 komika Bogor yang menurut lu paling absurd. Nggak ada. Nggak ada kayaknya. Komika Bogor tuh nggak ada yang absurd. Iya, Nggak ada. semuanya penulisannya. Semuanya. masuk akal ya. Iya. Ini Iya. kita sepakat dulu absurd yang lo mau, yang lo maksud kayak gimana? Kayak Firmawan misalkan. Iya, Absurd nggak? absurd. Kayak Rispo. Absurd. Nah, nggak ada di Bogor kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, karena seniornya tidak ada yang kayak gitu. Sebenarnya nggak ada yang kayak gitu. Nggak ada. Iya ya. Betul. Ya berarti memang tidak ada ya. Tidak ada komika yang absurd. Next. Apakah podcast Saling Semprot akan ada lagi? Ada. Berarti udah banyak yang nunggu. Berarti banyak Udah yang banyak. nanya-nanya di kelanjutan ini gimana? Iya. Lu tahu nggak Saling Semprot? Gimana tuh? Enggak, lu tahu nggak podcast Saling Semprot? Gila kan gua. Kan gua pemuja rahasia lu. Ini Secret Admirer. Admirer. Ikutin coba. Secret Admirer. Admirer. Shazam. Next. Ada udah habis. Itu apa? Polaroid. Idi. Kalau yang cantik pola ramalan. Olah kali. Olah kali. Oke deh, kita foto dulu ya. Nanti kamu akan dipajang di sana. Oh, boleh gaya. Oh. Silakan ini kan foto bebas. Ekspresikan dirimu sebagai Dani Beler banget. Sorry ya, ada ini takut kena. Iya, boleh. Pegang aja. Kalau takut kena kesanain dong harusnya. Ini siapa nih? Ah, gimana sih? Aneh lu nggak usah kasih saran-saran enggak.
asli itu merepresentasikan lu banget yang ini. Iya. Gue 3 season nggak ada yang gini aja. Nggak ada kan? Baru lu doang. Kok bisa jadi beda sendiri sih? Lah, Otentik. Otentik. OG banget bro. OG. Original banget. Betul. Emang Itu di konsep? nggak ada. Di konsep. Malu nggak? Malu sih. Ini deh. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Dani Beler. Terima kasih. Lanjut. Pamitanku. Tadi nih gue udah di perjalanan menuju sini gue bilang, Ler bantuin gue kombut ya. Emang mau ngapain? Mau pengen special show kata gitu. Berarti Ler gampang itu kata dia begitu. Tapi dia emang orangnya baik banget. Ya. Asli gua. Keren Dia, banget. lu kalau kombut sama lu bayar berapa? Gua bilang, lu nggak usah mikirin. Gua bilang lu nggak usah mikirin 50 juta itu gua bilang. Di situ nggak ada kata-kata 50 juta aja tadi. Bener sumpah demi Allah nggak ada 50 juta di sini nggak ada. Terima kasih Dani Beler.